Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Materi ini materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Langsung saja, yang pertama ada pengertian sholat sunnah. Apa sih pengertian sholat sunnah itu? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, sedangkan jika tidak melaksanakan tidak apa-apa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah akan memperoleh pahala, sedangkan orang yang tidak melaksanakannya tergolong orang kurang beruntung karena tidak mendapat tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tahukah kalian macam-macam sholat sunnah? Sholat sunnah ada yang berdiri sendiri, ada pula yang mengiringi sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah ada yang dilakukan berjamaah munfarid atau sendiri, serta ada yang dapat dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Untuk definisi dari macam-macam pelaksanaan sholat sunnah, yaitu yang pertama dulu, sholat sunnah yang dilaksanakannya berjamaah. Ada Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sholat Id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau musafir. Boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Sholat hari raya ada dua kan. Yang pertama Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada waktu sholat Id, yaitu waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Terus cara mengerjakannya, yang pertama pada waktu pagi. Nih, tanggal 1 Syawal, setelah kita menunaikan sholat subuh dan setelah kita menunaikan mandi sunnah hari raya, lalu berangkat ke masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak takbir. Yang kedua, setelah sampai di masjid, sebelum duduk disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jika di tanah lapang tidak ada sholat tahiyatul masjid, maka setelah tiba di tanah lapang, kemudian duduk dan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai dimulainya sholat Id. Yang ketiga, lafal niat sholat Id, yaitu usolli sunnatal idil fitri atau idil adha rokataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Terus yang keempatnya, pada rakaat pertama sesudah niat, takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian takbir 7 kali. Setiap habis takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus pada rakaat kedua setelah berdiri lalu membaca takbir 5 kali. Nah, dari setiap takbir ke takbirnya itu sama, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, sholat Id dikerjakan sebagaimana mengerjakan sholat sunnah lainnya dan dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Terakhir, ada khutbah dilakukan 2 kali sesudah sholat Id, yaitu pada khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali dengan berturut-turut. Yang kedua ada sholat minta hujan atau istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta air hujan. Waktu pelaksanaan sholat istisqa adalah pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Selanjutnya, cara mengerjakannya. Yang pertama,
4 hari sebelum dilaksanakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. Yang kedua, pada hari keempat, itu kan masih berpuasa, masyarakat berbondong-bondong ke tanah lapang, laki-laki, perempuan, tua, muda, dewasa, dan anak-anak. Yang ketiga, mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. Yang keempat, tidak ada azan dan iqomat. Yang kelima, sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasa dan dipimpin imam. Yang keenam, setelah sholat dilanjutkan khutbah dan hendaknya dimulai dengan memohon ampun kepada Allah 9 kali dalam khutbah pertama. Yang ketujuh, dilanjutkan puji-pujian, syahadat, dan sholawat, lalu khatib memberikan nasihat-nasihat penting supaya masyarakat bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Yang kedelapan, khutbah kedua dimulai dengan memohon ampun kepada Allah sebanyak 7 kali. Yang kesembilan, setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah. Yang kesepuluh, dalam berdoa sambil mengangkat kedua tangan, menedah ke langit dengan merendahkan diri, menghadap kiblat dan membalikkan syalnya. Nah, untuk lafal doanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yuridu Allahumma antallah la ilaha illallah antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil alainal ghaitha waj'al ma anjalta alaina quwwatan wa balaghon ilahin. Terus menyapu muka dengan kedua tangannya setelah selesai berdoa. Selanjutnya, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah itu ada kusuf dan khusuf. Kusuf dan khusuf itu nama lain dari sholat gerhana. Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan dan matahari. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf dan sholat gerhana matahari dinamakan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Selanjutnya, waktu melaksanakan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbul gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam. Sholat gerhana bulan dilaksanakan saat mulai terjadi gerhana bulan, sampai bulan muncul kembali atau sampai bulan tampak utuh. Untuk cara pengerjaannya, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 1046 dan Muslim nomor 2129. Yang pertama, sholat 2 rakaat, tidak sebagaimana sholat biasanya. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, tapi lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua, pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, ta'awud, al-fatihah, membaca surah yang panjang, kemudian ruku dan i'tidal. Setelah i'tidal, tidak langsung sujud, melainkan membaca surah al-fatihah dan surah yang lebih pendek dari surah pada rakaat pertama. Kemudian ruku dan i'tidal lagi. Bacaan ruku dan i'tidal yang kedua disunahkan lebih pendek dari yang pertama. Lalu sujud sebagaimana biasa. Selanjutnya, pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. Bacaan surah setelah Al-Fatihah lebih pendek dari surah yang kedua. Kemudian ruku dan i'tidal dengan bacaan yang lebih pendek. Lalu dilanjut baca Al-Fatihah dan surah yang keempat itu lebih pendek dari surah yang ketiga. Begitu juga dengan bacaan ruku dan i'tidalnya. Dengan demikian, sholat gerhana ada 4 bacaan surah Al-Fatihah, 4 ruku, 4 i'tidal, dan 4 sujud. Selanjutnya, bacaan surah Al-Fatihah dan surah lain dalam sholat gerhana bulan, suara imam dinyaringkan, sedangkan dalam gerhana matahari tidak. Dalam membaca surah pada setiap rakaat, disunahkan membaca surah yang panjang, seperti Yasin atau Ar-Rahman. Yang keempat ada sholat tarawih.
Sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Waktunya dimulai setelah atau sesudah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Untuk cara mengerjakan sholat tarawih, yang pertama itu niat. Usul sunnatan at-tarawih rok'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, cara mengerjakannya sama seperti sholat wajib, tapi sebaiknya dalam tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Setelah selesai sampai semua 8 rakaat atau 20 rakaat, hendaknya diteruskan dengan mengerjakan sholat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat atau 3 rakaat dengan 2 salam, dan boleh 3 rakaat dengan 1 salam. Selanjutnya ada sholat witir. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad yaitu pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Waktunya sesudah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Biasanya pada bulan Ramadan sholat witir dirangkai dengan sholat tarawih. Bilangan rakaat sholat witir adalah bilangan ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 13. Jika sholat witir itu banyak, maka boleh dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam. Kemudian yang terakhir 1 rakaat dengan 1 salam. Jumlah 11 rakaat adalah sudah cukup, seperti yang biasa dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan, ada sebagian pendapat bahwa pada rakaat yang terakhir dari sholat witir, yaitu sesudah i'tidal, pada rakaat terakhir disunahkan membaca doa qunut seperti sholat subuh. Selanjutnya, tata cara melaksanakan sholat witir. Yang mengerjakan sholat witir itu, rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat. Tata caranya, yang pertama, waktunya pada malam hari setelah sholat isya, pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Yang ketiga, jumlah rakaatnya ganjil. Yang keempat, dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Yang kelima, berniat sholat witir 1 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah yang dilaksanakannya munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunahkan dilakukan dengan berjamaah. Jadi cara melakukannya harus dengan sendirian. Sholat sunnah tersebut adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat, sholat duha, dan sholat tahajud. Sedangkan yang akan saya bahas itu, yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Adapun sholat rawatib ada 2 macam, yaitu muakkad. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad tidak selalu melaksanakannya. Sekarang pembagian antara sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, lebih dari 2 rakaat sebelum zuhur, lebih dari 2 rakaat sesudah zuhur, terus 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Untuk cara melaksanakan sholat sunnah rawatib sebagaimana sholat wajib, yang membedakan adalah niatnya.
Yang kedua ada sholat duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan mulai matahari naik setinggi tombak atau kurang lebih pukul 7 sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaatnya minimal 2 dan boleh 4, 6, 8, 10, atau 12 rakaat. Selanjutnya, cara mengerjakan sholat duha. Yang pertama niat, usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram, dikerjakan seperti sholat biasa, tapi yang lebih utama setelah Al-Fatihah membaca surah Asy-Syams pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha pada rakaat kedua. Untuk doa sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika rabbi atani ma ataita min ibadika sholihin. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan sholat ini dalam hidupnya. Dan dalam sholat ini memang terdapat keutamaan yang begitu besar. Nah, keutamaannya yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Cara melakukan sholat tahajud seperti sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Jumlah rakaat sholat tahajud tidak ditentukan, namun minimal adalah 2 rakaat. Nah, untuk macam-macam sholat sunnah itu begitu banyak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan merasa kurang puas karena kalian bisa mengkaji lebih dalam, lebih kepo lagi kepada para ulama, misal ustaz-ustaz atau guru yang lainnya. Nah, yang terakhir nih ada, lanjut ya, yang terakhir ada hikmah sholat sunnah. Itu yang pertama, menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, cerminan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah. Yang keempat, dibukakan pintu rezeki. Yang kelima, menghapus dosa-dosa. Yang keenam, menambah keberkahan hidup. Dan yang terakhir, jiwa menjadi tenang dan tentram. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Nantikan ya.